Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemokan program aplikasi yang kami jual di website kami bunafitkomputer.com. Program aplikasi ini kami beri nama Inventory Toko berbasis web dengan menggunakan PHP MySQL. Baik, mudah-mudahan video ini dapat membantu Anda untuk memastikan program kami ya. Jadi dengan melihat video ini silahkan pastikan bahwa program ini yang Anda inginkan ya. Baik. Nah, ini adalah relasi antar tabelnya ya. Seperti ini relasi antar tabelnya. Ada master data kategori, jenis, kemudian barang ya. Jadi pengelompokan barang berdasarkan kategori dan jenis, juga berdasarkan merek ya. Kemudian ada master data pelanggan, juga ada master data supplier. Kemudian ada user ya, user ini kasir, dan kemudian pengaturan hak akses ya. Pada aplikasi inventory ini transaksinya ada 4 ya. Transaksi utamanya ada transaksi pembelian, kemudian diikuti oleh retur pembeliannya, kemudian ada transaksi penjualan, dan diikuti transaksi retur penjualan ya. Baik, sudah ya. Nah, database-nya sudah kami buatkan, sudah lengkap dengan datanya. Ini adalah database-nya ya. Database-nya sudah lengkap. Contoh barangnya ada banyak. Barangnya ada, kami berikan contoh sekitar 121 contoh barang. Banyak. Jenisnya, berbagai jenis ya. Nah, ini adalah programnya ya. Aplikasinya berbasis web, jadi kita menjalankannya harus menggunakan browser ya. Ya. Login. Saya coba untuk login admin ya. Nah, ini adalah tampilan utamanya ya, menunya. Dari halaman ini juga ada menu untuk laporan cetaknya. Nih, banyak ya. Laporan cetaknya, master data, terus ada filter-filternya ya, barang per kategori, barang per jenis, barang per merek, barang per supplier, barang per stok minimal ya. Dan juga laporan data barang stok maksimal tuh, lengkap ya. Laporan transaksinya juga lengkap ini. Lengkap ya. Oke. Saya contohkan misalnya data apa ya, kategori ya. Nah, ini kategori. Kalau mau menambah data di sini, nih seperti ini. Kalau mau merubah data, tinggal klik sini. Tuh ya. Jenis itu di bawahnya kategori. Mau menambah data begini. Seperti ini ya. Mau merubah data seperti ini. Nah, kemudian di sini ada data barang. Nah, ini di halaman sini juga sudah dibuatkan filternya. Misalnya sepatu. Nah, ini boot tampil. Nah, ini sudah tampil untuk data bootnya. Kalau mau menambah data bisa seperti ini. Nah, ini ya. Ini bisa memasukkan kode barcode-nya ya. Jadi kode barcode itu berasal dari label barang. Label barang biasanya kalau kita ambilnya dari supplier, barang itu dari pabrik, biasanya sudah ada tempelan label barcode-nya ya. Atau nanti label barcode-nya juga bisa kita buat sendiri nih, disamakan dengan kodenya. Seperti ini. Disamakan dengan kodenya, dan
nanti labelnya yang ada di dalam barang bisa kita tempel sendiri. Nanti ada alatnya namanya barcode scanner ya, atau Anda bisa mengeprint dengan printer biasa atau printer yang biasa Anda pakai. Nah ini ya, pengelompokan barangnya misalnya seperti ini. Seperti itu ya, misalnya barang baru, contoh ya, satuannya misalnya harga belinya 50.000, 80.000, diskonnya misalnya 10%. Nah sini lokasi raknya, misalnya ya, stok optimumnya 0, stok minimalnya misalnya 10, batas minimal ya. Jadi kalau sudah nanti stok aslinya mencapai 10, maka kita bisa belanja lagi. Stok maksimal dinyatakan amal kalau misal 50, stok aman ya, stok maksimal itu. Oke. Nah ini udah ya. Kalau mau lihat datanya lagi di sini ya, di sini juga ada pembagian halaman ya, bisa diklik angkanya. Tuh ya, barang baru. Ini kalau mau dilihat detailnya, view. Tuh ya. Kalau mau dicetak bisa juga tadi ya. Atau mau mencetak labelnya, klik sini, label barcode-nya. Tuh ya. Label barcode-nya terlihat. Mau dirubah datanya, klik di sini. Ini ya. Nah, kemudian ini ada fasilitas untuk kontrol stoknya ya. Tuh ya. Ya, stoknya ada nih. Hijau ini berarti aman, stok aman ya. Karena melebihi stok minimal dan juga melebihi stok maksimal amannya, batas amannya. Ini ada pencarian barang juga fasilitasnya. Oke ya. Nah, ini ada transaksi pembelian ya. Jadi ini transaksi pembelian barang dari supplier ya. Di sini. Nah, ini fasilitasnya ini bisa menggunakan barcode. Jadi kalau misalnya Anda membaca kode ini, kode clue-nya ini yang ditempel di barang, maka bisa diketikkan di sini dengan barcode ya, dengan mengarahkan tool barcode-nya pada labelnya, kemudian nanti tag gini, dia akan membaca sendiri datanya. Nah, gini ya, akan membaca seperti ini, bisa membaca gini. Tapi kalau tidak, bisa diklik aja di sini. Ini ya, bisa diklik seperti ini. Tuh ya. Seperti itu ya. Nah, ini datanya yang sudah masuk di sini bisa dihapus nih kalau misalnya salah ya, hapus. Tuh kalau sudah, klik simpan. Oh, maaf, ini barangnya nggak boleh milih supplier Eva karena barangnya ternyata di input dari supplier Zalora misalnya. Di sini harus milih sini. Oke, udah ya. Ini bisa melihat daftar transaksi pembelian nih. Ya, bisa dicetak juga. Ini bisa dihapus nih. Jadi menu hapus yang ada di dalam tampil transaksi ini fungsinya untuk membatalkan ya. Untuk membatalkan transaksi yang ada ya. Dengan cara begitu nanti stoknya akan berkurang. Jadi pada saat ada transaksi pembelian ini, maka barang yang dibeli tadi ini misalnya, ini seperti ini dan ini, itu stoknya akan bertambah sebanyak ini ya, sebanyak ini stoknya, begitu ya. Begitu juga nanti pada saat ada penjualan berarti stoknya akan berkurang sebanyak barang yang diterjual, gitu ya. Oke, ini ada transaksi retur sama ya, jadi kayak pembelian tadi, kita ke siapa, ini juga support barcode, semuanya support dengan barcode ya. Nah, ini ada transaksi penjualan retail ya. Penjualan retail itu ke pelanggan ya.
misalnya ke pelanggan umum ini ya. Ini juga support barcode. Jadi Anda bisa menggunakan barcode, betul barcode reader ya. Jadi alatnya bisa beli di toko aksesoris komputer ya. Harganya paling murah itu 1,5 juta itu. Nah ini seperti ini. Misalnya ini salah masukin gini ya, tuh kan dia muncul sendiri seperti ini. Tuh terbaca kan. Satu. Nah ini kalau pembelian misalnya 800.000 uangnya. Itu simpan. Oke, nah ini sudah ya, sudah masuk ya. Jadi kalau pada saat ada transaksi penjualan kayak gini, berarti stoknya berkurang 1 ini, stoknya ya berkurang 1. Nah di sini ada fasilitas baru nih, penjualan langsung lewat barcode ya. Kalau di sini kan tadi penjualannya masih bisa diedit ya, harga sama diskonnya dan jumlahnya. Nah kalau di sini otomatis ya nih, misalnya di sini ini kodenya ya, kodenya masuk dari barcode. Nah ini langsung masuk begini. Kalau memasukkan kode yang baru misalnya begini, oh itu langsung bertambah karena kode yang sama. Pakai kode ini juga bisa. Nah ya bisa jualan misalnya juta 400 misalnya ya, ini contohnya. Nah udah ya. Nah seperti itu ya. Oke, yang transaksi juga sama ini ya, bisa transaksi penjualan juga ada fasilitas untuk hapusnya. Nih ya, cetak juga ada. Ini untuk pembatalan, hapus ini ya, pembatalan transaksi. Ini juga ada filter-filternya, jadi semua halaman ada filter datanya berdasarkan tanggal. Ini berdasarkan tanggal, atau kalau dipilih ini berarti berdasarkan tahun ya, seperti itu. Ada juga transaksi retur penjualannya ya, lengkap sama ya. Kemudian di sini laporan cetaknya sudah saya ceritakan tadi ya, lengkap nih. Laporan barangnya misalnya ini per jenis ya. Tuh ya, filter barang per jenis. Sudah dicetak. Nah seperti ini. Nih ya, komplit ya. Kemudian laporan stok minimal nih, stok minimal ada juga. Tuh ya, jadi yang stoknya itu di bawah angka batas stok minimal ya, maka ini masih stoknya kan masih 0, belum ada pembelanjaan ya. Seperti itu, lengkap ya. Nah ini transaksi pembelian juga ada filter periode nih ya, bisa langsung dicetak juga. Tuh ya, lengkap, ada filter per bulan dan tahun. Tuh ya. Ini kalau kita milih tanpa milih nama bulan, maka transaksi per tahun artinya ya. Ini ada penomoran halamannya juga. Oke ya, tuh lengkap ya. Nah lengkap semuanya ya. Nih ada laporan penjualan barang terlaris juga nih. Nih ya. Nah mau berapa? 10 terlaris bisa nih, langsung bisa dicetak juga. Nih ya, seperti itu. Oke, komplit ya laporannya ya. Lengkap. Nah, di sini juga ada fasilitas untuk cetak label barcode ya. Nih sangat dinamis ini. Cetak label barcode-nya, kalau tadi kan per satu barcode nih. Nah di sini saya sediakan cetak dengan jumlah sesuai stoknya. Misalnya mau cetak 5 label ya. Saya cetak. Nah, tuh. Atau langsung 2 barang. Ini seperti ini. Tuh ya.
banyak. Ini bisa langsung dicetak kemudian ditempel di barangnya. Di sini juga saya sudah sediakan untuk fasilitas backup and restore ya. Nih. Ya. Oke, kemudian saya sediakan juga nih kalau misalnya saya backup langsung aja gini. Nah, ini ya. Hasil backupnya. Ini hasilnya bisa dilihat di sini nih. Di sini nah ini. Ini hasil backupnya ya. Kemudian ada fasilitas untuk ekspor dan impor nih ya. Ekspor dan impor. Ekspor barang ya, ekspor barang ke Excel bisa. Mau berdasarkan apa? Kategori atau jenis. Kalau berdasarkan kategori itu pilih sini. Kalau berdasarkan jenis maka pilih sini. Tapi kalau semuanya, semua barang tanpa ada filter, langsung aja klik sini ya. Nah, ini langsung aja diklik sini. Mau disimpan di mana misalnya ya? Di D misalnya ya. Oke. Di D ya, saya lihat ya. Nih hasilnya. Klik 2 kali. Seperti itu ya. Jadi nanti Anda juga bisa melakukan impor ya. Ini impor data barang tuh ya. Sama mau berdasarkan ini fasilitas impor ini, kalau datanya sudah ada dari Excelnya, di dalam databasenya sudah ada, maka datanya akan diupdate. Tapi kalau datanya belum ada, jadi di Excel itu data baru, maka akan diinput baru. Tuh ini hasil ekspornya ya. Itu. Oke, udah ya. Nah, di sini juga sudah saya sediakan fasilitas untuk pengaturan hak akses ya dari sini ya. Jadi pada program ini ada pengaturan hak akses. Misalnya di sini nih. User kan, admin ya. Nih ada pengaturan hak aksesnya ya. Jadi Anda bisa membuat user dengan hak akses sendiri ya. Misalnya ini kasir ya. Kasir itu hak aksesnya nih ya, dia hanya bisa melakukan penjualan dan retur jual ya. Sama ini label barcode bisa, ini nggak bisa ya. Kemudian laporannya ini bisa coba ya, ini saya coba ya, saya simpan ini bisa, yes itu bisa, no itu tidak bisa. Oke, saya coba ya. Usernya kasir ya. Nah, saya log out. Oke, kasir. Nah itu kan usernya terbatas ya. Ini juga ya terbatas ya, tidak semuanya. Ini kalau masih mau mencoba nggak bisa juga ini misalnya ya. Di sini kan tadi kan mau mencoba nih, misalnya user data. Tuh nggak bisa, aksesnya ditolak tetepan ya. Jadi mau mengakali lewat URL tetap nggak bisa. Oke, begitu ya. Nah, program ini dibuat dari Dreamweaver ya. Jadi semua bagian dikembangkan lewat Dreamweaver. Jadi program ini bersifat open source code, bisa dimodifikasi lagi kapan saja ya. Misalnya saya buka nih data jenis ya. Nih ya, open source code, jadi Anda bisa memodifikasi sendiri ya. Nih ya, nih coba ya, bisa diedit jenis barang kan ya. Nah ini gampang sekali ya ngeditnya. Nah, contoh halaman programnya tuh ya. Ini sudah saya kasih keterangan untuk halaman apa nih, script apa ya, script apa tuh ya, mudah sekali kan. Ini juga misalnya kategori ini ya. Nah ini ya formnya ya, gampang sekali dimodifikasi ya. Jadi Anda bisa itu untuk mengembangkan program ini. Oke gitu ya. Jadi nanti kalau mempelajari program ini pakai Dreamweaver. Oke, sudah paham ya. Nah
Program tadi dikembangkan oleh saya, Munafid Nugroho. Saya adalah pengembang dari Munafid Komputer ya, dan beberapa situs yang lain. Saya juga penulis dan juga programmer. Nah, software post inventory toko ini kami jual dengan harga 1.200.000 ya. Programnya full source code dan open source code ya. Jadi programnya dapat dimodifikasi. Anda dapat memesannya dari kami di sini. Atau Anda dapat melakukan pemesanan dengan cara mengirim SMS ya, seperti ini. Kemudian silahkan kirim ke sini. Nanti kami akan memberikan nomor rekening ke Anda untuk melakukan pembayaran ya. Programnya nanti akan kami kirim lewat email ya. Oke, silahkan kalau mau memesannya. Program bisa Anda gunakan untuk referensi tugas akhir. Juga dapat Anda gunakan untuk referensi pengembangan skripsi. Program ini juga dapat langsung Anda pakai untuk kebutuhan toko Anda ya. Jadi langsung dapat Anda aplikasikan pada toko. Aplikasi berbasis web ini tentu saja bisa berjalan multi user ya. Jadi dapat diakses oleh beberapa orang sekaligus. Baik, terima kasih ya atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam membuat video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di video yang lain ya. Assalamualaikum.